kita supaya kita menghindari semuanya ini dengan kita berpegang secara khusus pada karunia Roh Kudus yang diberikan kepada kita. Karena anugerah roh ini, buah-buah kebaikan dari hidup sesuai dengan Roh Kristus adalah bahwa di dalam hati kita menghasilkan juga perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan roh, kebaikan, cinta kasih, kesukacitaan, sabar, murah hati, kebaikan hati, kesetiaan, lemah lembut, tahu menguasai diri. Kita menjadi orang yang hidupnya bagi diri sendiri juga rasa aman dan damai, yang juga dalam pergaulan, dalam kebersamaan menjadi orang yang diterima dengan baik karena kita hidup sesuai dengan Roh Kristus ini. Dan demikian Paulus mengajak umat di Galatia, yang mengajar kita juga pada kesempatan menerima Krisma ini, mengingatkan supaya kita hidup sesuai dengan buah-buah Roh Kudus ini dan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Gereja menghantar kita untuk memperoleh karunia Roh ini, karunia Roh yang secara istimewa turun atas para rasul pada hari raya Pentakosta, dilanjutkan di dalam kehidupan gereja, didoakan dalam penerimaan sakramen Krisma ini, di mana uskup doakan menghantar umat agar supaya karunia Roh Tuhan ini boleh kita terima dan kita dikuatkan, dibantu untuk hidup sesuai dengan karunia Roh Tuhan sendiri. Sebagaimana Yesus Kristus juga yang satu dalam kesatuan Bapa, Putra, dan Roh Kudus ini. Umat yang terkasih, kehidupan dalam roh bukan hanya untuk diri kita sendiri. Kita dipenuhi karunia roh menjadi orang yang dalam kehidupannya penuh buah-buah roh, kebaikan, cinta kasih, kemurahan hati, dan kesetiaan, serta penguasaan diri. Tapi semuanya ini bukan hanya untuk diri kita. Ini harus juga menjadi satu perputusan untuk berbuat bagi orang-orang lain, orang-orang di sekitar kita. Dan itulah yang kita dengar dalam bacaan Injil tadi. Dalam bacaan Injil, di mana diceritakan suatu saat dalam kehidupan Tuhan Yesus sendiri, ketika dia masuk satu gereja dan diajak untuk membaca dari kitab Perjanjian Lama, khususnya waktu itu adalah kitab dari Nabi Yesaya. Tuhan Yesus membaca Nabi Yesaya yang berbunyi tentang Roh Tuhan yang ada pada Nabi itu, dan Roh Tuhan itu bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi menjadi satu dorongan perputusan supaya kita keluar membawakan kebaikan kepada orang-orang di sekitar kita. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia sudah mengurapi aku, dan mengurapi aku dengan Roh Kudus itu ada tujuan. Untuk apa kita diurapi? Untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Kita diurapi, dipenuhi oleh karunia Roh Kudus ini bukan untuk kepentingan diri sendiri saja, tetapi juga supaya membawa kebaikan kepada orang-orang yang susah, orang-orang yang miskin, supaya kita memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Upayakan bahwa orang yang karena kesalahan dan lain tawan, supaya orang ini dalam pertobatan dan satu saat boleh lepas dari belenggu tawanannya ini, untuk membawa